Oke, kembali lagi kita lanjut ke tes literasi numerasi. Jadi di sini itu soal numerasi itu lebih banyak ya dibandingkan dengan literasi. Dan soal numerasi itu lebih sulit ketimbang literasi. Nah, jadi yang kemarin itu berdasarkan pengalamanku ada 33 soal, yaitu gabungan literasi dan numerasi dengan waktu 30 menit. Jadi kan aku dapat 33 soal, tetapi di sini tiap mahasiswa itu dapat jumlah soal yang berbeda-beda. Karena temanku itu ada yang dapat 24 soal, ada yang 29, ada yang 32 kayak gitu. Jadi beda-beda. Nah, untuk menentukan banyak soalnya itu juga nggak tahu ya, kriterianya seperti apa, jadi langsung diajak aja. Jadi diperhatikan benar-benar ya soalnya, karena kemarin ada yang katanya dapatnya itu 30 soal, tapi dia itu cuman terlalu fokus untuk mengerjakan soal yang lebih sulit kayak gitu, jadi cuman dapat dikerjakan 3 soal aja. Itu kan tidak efektif ya. Jadi kalau tidak bisa tapi di sini kemarin ada peraturan, jadi dibaca dulu peraturannya sebelum mengerjakan. Kalau kita tidak bisa kembali ke soal sebelumnya ya, jadi kayak gitu. Jadi nggak ada tombol previousnya, cuman next aja. Nah, tapi yang kemarin itu sempat nggak tak isi satu, kayak kepencet gitu. Jadi di soal nomor 23 itu kepencet langsung next ke 24. Nah, pas terakhir pas mau finish itu kemudian diingatkan lagi, muncul notifikasi bahwa masih ada satu soal lagi yang belum Anda kerjakan. Nah, jadi itu langsung tak klik lagi, kemudian tak kerjakan, ternyata bisa. Nah, kemudian tak coba lagi. Kalau misalkan waktu aku di nomor 30, aku klik lagi ke nomor 24 misalnya. Nah, itu nggak bisa. Jadi mungkin harus kosong dulu kalau misalkan ingin mengerjakan untuk yang terakhir-terakhir kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa soal sebagian besar yang mungkin yang keluar. Jadi ini soal yang tak ingat-ingat kemarin, kira-kira keluarnya seperti ini. Jadi di soal nomor 1 ini ada soal UNAS sebenarnya yang sudah pernah keluar di tahun 2019-an. Kemudian yaitu mengenai sebuah film dokumenter yang menayangkan perihal gempa bumi. Nah, jadi di sini seorang ahli menyatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan, peluang bahwa sebuah gempa bumi akan terjadi di kota Z adalah 2/3. Manakah di bawah ini yang paling mencerminkan maksud dari pernyataan ahli geologi tersebut? Jadi di sini menurutku jawaban yang tepat itu yang C, yaitu karena tadi kan peluang terjadinya sebuah gempa bumi di kota Z kan 2/3 untuk 20 tahun ke depan. Jadi 2/3 itu kan peluang terjadinya gempa bumi. Berarti peluang tidak terjadinya gempa bumi adalah 1/3. Jadi di sini kesimpulannya yang paling tepat adalah peluang terjadinya sebuah gempa bumi di kota Z pada suatu saat dalam 20 tahun ke depan lebih tinggi daripada peluang tidak terjadinya gempa bumi. Karena kan peluang terjadinya gempa bumi 2/3, kemudian peluang tidak terjadinya gempa bumi adalah 1/3. Jadi besaran peluang untuk terjadinya gempa bumi. Nah, jadi untuk soal nomor 2 itu aku sebenarnya lupa kayak gimana soalnya, tapi masih ingat tipe-tipenya kayak gini. Jadi kemarin tuh juga muncul kayak gini, tapi untuk soalnya tidak bisa tak representasikan. Jadi soal nomor 2 yaitu mengenai membaca dua tabel data. Jadi ada dua tabel, yaitu yang ada di sebelah kiri sama kanan. Jadi tabel yang pertama itu tabel data nama hewan dan tahun ditemukannya, seperti hewan purba kayak gitu. Kayak ditemukannya paus pertama kali itu kayak gimana, tahun berapa. Kemudian tabel yang kedua yaitu berisi urutan data, yaitu ada zaman es, ada grafik naik turun permukaan danau ketika zaman es, ada tahunnya juga. Nanti yang ditanyakan itu seputar hewan apa ya. Ketika dilihat di tabel 1 itu nanti muncul sekitar zaman es tahun berapa berdasarkan tabel 2. Jadi kayak kita itu disuruh menganalisis tabel. Jadi tapi di sini ada catatannya, nanti tabelnya itu terlihat kecil sekali ya saat mengerjakan. Jadi kalau bisa diperhatikan betul-betul, karena ini memang di soal ini memang menghabiskan waktu karena memang tulisannya kecil.
Kemudian di soal yang ketiga yaitu mengenai membaca diagram pohon. Jadi yang kemarin itu ada diagram pohon angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Ini kalau nggak salah pelajaran IPS, yaitu IPS SMP, jadi nanti bisa dicoba-coba lagi, yaitu ada beberapa cabang. Jadi nanti ada diagram pohon. Jadi yang pertama ada angkatan kerja dan angkatan bukan kerja, nanti dibagi lagi mengenai usianya, ada usia berapa sampai berapa. Misal seperti orang mencari pekerjaan tetap dan mencari pekerjaan part time, atau seperti orang yang sudah bekerja atau yang belum bekerja kayak gitu. Nah, nanti yang ditanyakan itu seputar kira-kira di diagram pohon itu nanti yang bisa berubah itu kira-kira yang mana ya? Apakah kategori usia orangnya itu bisa diubah? Apakah bentuk diagram pohonnya? Apakah subjeknya itu bisa berubah? Jadi misalkan kayak orang yang sedang mencari pekerjaan usia misalkan lebih dari 16 tahun kayak gitu kan. Nah, itu misalkan nanti apakah itu tahunnya bisa berubah, apakah nanti orangnya itu bisa berubah kayak gitu. Untuk soal nomor 4 yaitu mengenai statistika. Misal seperti data keempat itu harus berapa supaya rata-rata baru itu bisa menjadi 70, yaitu yang diharapkan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ya seperti latihan soal UNAS saja, tapi nanti jangan lupa disiapkan pulpen atau pensil sama kertas urat-uratan, karena ini ada beberapa yang memang tidak bisa diawang atau dibayangkan, jadi perlu dihitung untuk menghemat waktu. Kemudian soal yang kelima yaitu mengenai perihal peluang. Jadi ada sebuah diagram, yaitu ada diagram batang, kemudian mengenai peluang terambilnya bola kayak gitu. Jadi nanti itu kalau di sini kemarin tuh ada sedikit kecoannya. Jadi nanti bisa dicari soal yang serupa, yang mungkin bisa latihan dulu. Jadi yang kemarin tuh yang ditanyakan kira-kira itu berapa peluang terambilnya bola hijau dan berapa peluang terambilnya bola hijau atau biru kayak gitu. Nah, kalau peluangnya terambilnya bola hijau atau biru kan, kalau atau kan berarti nanti dijumlah antara peluang terambilnya bola hijau sama peluang terambilnya bola biru. Jadi nanti berarti 8 dibagi dengan jumlah keseluruhan bola ditambah dengan bola birunya kan 3 dibagi dengan keseluruhan bolanya itu berapa. Jadi nanti pertanyaan yang ketiga itu misalkan seperti benarkah peluang terambilnya bola biru adalah 3/24. Jadi nanti itu juga mengecek pemahaman kita. Jadi di sini kita dituntut untuk kritis. Jadi di sini lebih ke kayak AKM ya, tapi enggak se ekstrem AKM sebenarnya. Jadi cuman butuh ketelitian aja untuk mengerjakannya, diperlukan kewaspadaan. Nah, dan jangan lupa berdoa ya kayak gitu. See you next time.